Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Hari ini Ustadzah akan mengajak anak-anak semua untuk belajar tentang persatuan dalam keberagaman. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Allah telah menciptakan keanekaragaman yang ada di bumi ini. Allah telah menciptakan tumbuhan dan hewan yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber makanan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan bagi kaum yang memikirkan. Nah, anak-anak, kita bisa bersama-sama untuk mempelajari keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu lingkungan keluarga kita. Nah, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Keluarga merupakan lingkungan terkecil yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam keluarga juga terdapat keberagaman. Contohnya, di dalam keluarga Pak Ahmad. Bu Ahmad telah menyiapkan berbagai macam hidangan di meja. Anissa suka ayam goreng. Pak Ahmad dan Bu Ahmad suka sayur dan telur goreng. Sedangkan Husen lebih menyukai burger. Dan adiknya si Aisyah lebih menyukai bubur. Nah, ternyata makanan kesukaan dalam keluarga Pak Ahmad pun sudah beragam. Karena itu, Bu Ahmad menyediakan berbagai macam makanan sesuai dengan kesukaan masing-masing anggota keluarga. Di lingkungan sekolah kita juga terdapat berbagai macam keragaman. Di sana ada Meli, Udin, dan Beni. Kita akan melihat apa kesukaan masing-masing dari olahan susu segar. Nah, kalau kita melihat, ternyata Meli lebih suka susu segar, langsung diminum begitu saja. Sedangkan Udin lebih suka susu yang telah diolah menjadi yogurt. Nah, bagaimana dengan Beni? Nah, ternyata Beni lebih suka susu yang telah diolah menjadi keju. Mereka ternyata suka makanan dari susu yang sudah mengalami pengolahan melalui teknologi pangan. Sekarang kita lihat teman-teman mereka yang lain. Ada Dayu, Lani, Siti, dan Ido. Mereka akan menikmati buah-buahan. Ternyata Dayu lebih suka stroberi yang telah diolah menjadi susu stroberi. Bagaimana dengan Lani? Oh, ternyata Lani lebih suka pisang yang telah diolah menjadi bolu pisang. Nah, sedangkan Siti ternyata lebih suka makan buah-buahan segar. Dan Edo lebih suka buah yang telah diolah menjadi keripik buah. Ternyata mereka lebih suka makanan yang alami dan ada pula buah-buahan yang telah diolah menggunakan teknologi pangan. Dalam sebuah festival kuliner Nusantara yang dilakukan di sekolah,
Dayu, Beni, Siti, Lani, Udin, dan Edo memakai pakaian khas dari daerah masing-masing. Mereka juga membawa makanan khas dari masing-masing daerahnya. Nah, seperti halnya Dayu. Dayu berasal dari Bali. Dia membawa sate lilit. Sedangkan Beni memakai pakaian khas dari Sulawesi. Nah, dia membawa kue panada yang berasal dari Manado. Siti memakai pakaian khas dari Padang, dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dia juga membawa makanan khas dari sana, yaitu keripik singkong balado. Sedangkan Lani itu orang Tionghoa. Dia memakai pakaian khas dari Tionghoa dan dia membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas dari Tionghoa. Sedangkan Udin dari Jawa. Dia membawa combro, makanan khas dari Jawa Barat. Dan terakhir ada Edo. Nah, Edo berasal dari Papua. Dia memakai pakaian khas dari Papua dan dia membawa kue sagu yang merupakan makanan khas Papua. Kalau kita lihat, dari keenam anak ini ternyata membawa beraneka makanan yang berasal dari Nusantara. Ini adalah 6 contoh keanekaragaman makanan yang ada di Nusantara. Berikutnya, dalam musyawarah. Di dalam musyawarah juga terjadi keanekaragaman. Seperti contohnya yang ada pada gambar berikut. Mereka ingin mengolah tempe. Tempe ini mau kita jadikan apa ya? Mau kita masak apa ya? Siti mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita membuat tempe balado saja? Ternyata si Edo mempunyai ide yang berbeda. Bagaimana kalau kita membuat semur tempe saja? Ternyata teman yang lain juga mempunyai gagasan yang berbeda. Kalau aku sih lebih suka tempe asam manis, kata Lani. Bagaimana dengan 3 teman yang lain? Apa yang mereka sukai? Ternyata mereka lebih suka tempe goreng yang gurih. Nah, dari keempat pendapat ini, maka mereka mengadakan musyawarah. Mereka bersama-sama untuk memutuskan mau masak apa ya dengan tempe ini. Ternyata mereka akan membuat tempe mendoan dengan sambal yang khas. Nah, ada gurihnya, ada manisnya, dan ada pedasnya. Nah, anak-anak, ternyata kalau kita mempunyai pendapat yang berbeda-beda, namun kita bisa memusyawarahkan dengan baik, akan terjadi kebaikan di akhir perencanaan tadi. Nah, dalam musyawarah itu ada yang namanya tenggang rasa. Apa sih tenggang rasa itu? Nah, tenggang rasa itu adalah sikap mau untuk memahami keadaan orang lain. Allah memerintahkan kita menutup aurat kita dengan pakaian yang kita pakai. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang dituliskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat ke-26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Tumbuhan dan hewan yang diciptakan oleh Allah bisa kita manfaatkan untuk membuat pakaian. Nah,
Dalam membuat pakaian melalui beberapa proses yang beragam. Dari bunga kapas yang akan dipintal menjadi benang. Lalu benang akan ditenun menjadi kain. Kain akan dibuat pola baju. Dan setelah itu akan dijahit menjadi pakaian yang kita pakai. Nah, dalam proses ini ada keberagaman pekerjaan. Ada pekerjaan memintal kapas, menenun, membuat pola, dan menjahit baju. Jenis-jenis pakaian yang kita gunakan juga beraneka ragam. Ada pakaian seragam. Seragam pun beraneka ragam. Ada seragam batik, ada seragam pramuka, ya. Ada juga seragam olahraga. Seragam olahraga pun juga bermacam-macam seperti itu. Nah, untuk masing-masing pemeluk agama yang ada di Indonesia juga ada ciri khas dari pakaian yang dikenakan. Selain itu juga ada pakaian pesta yang juga berbeda dari yang lain. Bahkan di Indonesia ada berbagai macam pakaian adat dan juga ada pakaian tidur. Pakaian juga mencerminkan profesi seseorang. Setiap orang yang memiliki profesi yang berbeda akan mengenakan pakaian yang berbeda-beda sebagai identitas atau seragam mereka. Ya, ada seorang fotografer, ada dokter, ada perawat. Nah, ada pemadam kebakaran yang pakaiannya juga berbeda-beda. Juga ada polisi, ada pilot, ada tentara, ya, dan juga ada yang melayani penumpang di pesawat terbang yaitu pramugari. Nah, mereka mengenakan pakaian profesi yang berbeda-beda. Indonesia memiliki keanekaragaman kain adat yang merupakan ciri khas bangsa kita. Nah, kain adat Indonesia itu biasanya berupa kain batik dari Sabang sampai Merauke. Contohnya kain songket berasal dari Melayu dan Lombok. Ada juga kain sasirangan yang berasal dari Banjar, Kalimantan. Nah, ada pula kain batik jumputan. Kain jumputan ini berasal dari Jawa. Contoh yang lain ada yang namanya kain geringsing. Nah, kain geringsing ini berasal dari Bali. Dari daerah yang lain ada yang namanya kain tenun. Kain tenun dengan motif seperti itu berasal dari Nusa Tenggara. Dari Jawa ada lagi namanya kain lurik, ya, yang biasa dipakai oleh bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat pacaran. Ada pula namanya kain ulos. Kain ulos ini berasal dari Batak di Sumatera Utara. Dan ada pula namanya kain tapis. Kain tapis ini berasal dari Lampung. Nah, inilah keanekaragaman kain adat yang ada di Indonesia. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan keanekaragaman di Indonesia, bangsa kita memperingati Hari Batik Nasional, yaitu pada tanggal 2 Oktober. Anak-anak, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa. Keberagaman yang ada jangan sampai menjadikan perpecahan. Namun, keberagaman yang ada kita arahkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, persatuan dalam keberagaman ini juga sesuai dengan pengenalan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Sila ketiga ini dilambangkan dengan pohon beringin. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.